Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah Jalut dan Talut serta peperangan antara Jalut dan Talut. Dulu pada zaman Nabi Musa, pengikut yang terkenal dengan sebutan Bani Israel banyak yang membangkang untuk berperang memasuki daerah Kanaan atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Palestina. Atas pembangkangannya itulah akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan dengan terperangkap di gurun Sinai selama 40 tahun. Sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Harun, Bani Israel dipimpin Yosya alias Joshua bin Nun yang berhasil memimpin penaklukan daerah sekitarnya, mulai Amalekah, Madian, Aram, dan lainnya. Bahkan pemimpin memasuki Palestina. Setelah Yosya dan para pemimpin lainnya meninggal dunia, mereka terpecah-pecah, terlibat dalam konflik akut serta melupakan ajaran Taurat. Alhasil, ketika terjadi perang kembali dengan orang Palestina, pimpinan Jalut, Bani Israel ditimpa kekalahan yang menghinakan. Wanita dan anak-anak cucu mereka dihinakan, dan peti yang isinya catatan perintah Tuhan juga dirampas, dibawa ke rumah Dazon, Tuhan orang Palestina. Dalam situasi kenestapaan dan kehinaan, ia meminta pada orang paling saleh di antara mereka, Nabi Samuel, agar diangkatkan untuk mereka seorang raja, pemimpin perang, mengembalikan kehormatan. Namun Samuel mengatakan, adalah mungkin sekali kalian akan undur diri ketika kalian diajak berperang, persis seperti di era Musa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 246. Menanggapi sindiran ini, Bani Israel menjawab, apa mungkin kami undur diri padahal perang justru untuk merebut kembali kehormatan kami? Akhirnya disampaikan oleh Samuel kepada mereka, akan datang seorang pemimpin bernama Talut yang mempunyai tugas untuk menyatukan kalian semua dan menjadi raja pertama. Dan inilah riwayat hidup Talut sebelum menjadi raja. Talut semula adalah anak desa dari golongan Bani Israel, bahkan anak seorang yang tak punya. Jangankan ia akan dikenal sebagai seorang pemimpin, dalam pergaulan sehari-hari saja jarang orang yang kenal kepadanya. Tetapi dia adalah seorang yang berbadan kuat dan sehat, tinggi dan gagah perawakannya, matanya tajam, pikirannya pun luas dan tajam pula. Dan juga dia mempunyai hati yang suci dan bersih, budi pekerti yang halus dan agung. Dia tinggal di desa kecil bersama ayahnya. Pekerjaannya bertani dan beternak. Pada suatu hari ketika dia sedang berada dalam kandang keledai bersama ayahnya, ternyata keledai betinanya tidak berada dalam kandang. Mungkin keledai itu tersesat ke kampung lain. Dengan ditemani oleh seorang anak, pergilah dia mencari keledai itu di tengah-tengah padang yang luas dengan menyeberangi jurang dan mendaki gunung. Berhari-hari mereka mencarinya, sampai luka-luka kedua kakinya, sehingga seluruh badan mereka pun terasa capek dan letih. Namun keledai itu belum juga ditemukannya. Lalu dia berkata kepada seorang anak yang bersamanya, marilah kita pulang. Mungkin ayah telah khawatir terhadap kita karena berhari-hari belum pulang. Kemudian anak itu menjawab, sekarang ini kita sudah sampai di sebuah desa yang bernama Sofa, di mana Nabi Allah yang bernama Samuel tinggal di sana. Lebih baik kita bertemu dulu dengan Nabi yang mulia itu, kemudian bertanya kepadanya tentang keledai kita yang hilang. Semoga turun malaikat kepadanya membawa wahyu, sehingga dapat memberi petunjuk kepada kita tentang keinginan kita ini. Setelah mendengar ucapan yang seperti itu, muncul kembali harapan dalam hati Talut. Lalu keduanya berjalan lagi dan bertanya keberadaan dari rumahnya Nabi Samuel tersebut. Tiba-tiba keduanya bertemu dengan dua orang anak perempuan yang sedang mencari air di sungai. Mereka meminta untuk ditunjukkan rumahnya Nabi yang mulia tersebut. Anak itu pun menjawab, barang siapa yang ingin bertemu dengan Nabi Samuel, maka harus menunggunya di puncak bukit tempat berdirinya mereka. Dan kemudian taulah Talut bahwa itu adalah Nabi Samuel yang sudah terlihat tanda-tanda kenabiannya dari orang-orang yang ditemuinya, dan juga menurut keterangan dari kedua anak perempuan itu.
Mereka berdua saling memandang, dan terikatlah antara keduanya hati yang bersih, jiwa yang saling tertarik, walaupun mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Dan Samuel pun juga tahu bahwa itu adalah Talut yang pernah diwahyukan Allah kepadanya untuk dijadikan seorang raja, sebagai pemimpin dan jenderal bagi bangsa Israel yang membutuhkan pimpinannya itu, sebagai pemimpin dan jenderal bagi bangsa Israel yang membutuhkan pimpinannya itu. Setelah itu, Talut bertanya bahwa maksud kami menemui Tuhan adalah untuk bertanya mengenai keledai ayahku yang hilang di padang yang luas ini. Apakah Tuhan dapat memberitahu kepada kami dengan ilmu tinggi yang Tuhan miliki? Kemudian Samuel menjawab, keledai kalian yang hilang itu sekarang telah berjalan pulang menuju kandangnya. Janganlah engkau bersusah payah untuk mencarinya lagi. Di sini saya ingin bertemu denganmu untuk sebuah urusan yang lebih penting dan mulia, bukan mengenai keledai yang hilang, akan tetapi mengenai sebuah urusan kemerdekaan yang sudah lama hilang. Dan bahwa Allah telah memilihmu menjadi raja bagi Bani Israel, yang menyatukan mereka, lalu menyusun kekuatannya untuk menghadapi musuh-musuh yang sudah menjajah dan mengusir mereka dari tanah airnya sendiri. Di samping itu juga Allah telah menjanjikan pertolongannya kepada engkau dengan mendapatkan kemenangan di dalam pertempuran melawan penjajah itu. Dan Talut menjawab, apakah saya akan menjadi raja, pemimpin dan jenderal mereka? Saya ini adalah keturunan Bunyamin, adik dari Nabi Yusuf, orang yang terhina dalam kalangan bangsa-bangsa yang 12 suku, paling miskin dan melarat. Bagaimana saya dapat menjadi raja untuk memegang pimpinan atas bangsa yang besar ini? Kemudian Samuel berkata, ini adalah atas iradat dan wahyu Allah, sudah menjadi perintah Allah dan kehendaknya. Hendaklah engkau bersyukur atas nikmat Allah itu dan membulatkan tekadmu untuk memimpin perjuangan yang hebat ini. Sesudah Samuel dan Talut berjabat tangan, keduanya lalu pergi menemui bangsa Israel. Nabi Samuel bersabda kepada mereka, hai Bani Israel, Allah telah mengutus Talut untuk menjadi raja bagi kalian semua. Dia sekarang berhak untuk memegang pimpinan atasmu. Maka hendaklah kamu sekalian tunduk dan taat terhadap pimpinanmu ini, dan bersiaplah untuk menghadapi musuh-musuhmu di bawah komandonya. Talut adalah seorang pemimpin yang memiliki loyalitas dan semangat juang yang tinggi serta wawasan yang luas, terutama dalam bidang politik dan kemasyarakatan. Dengan kelebihannya itu, ia berhasil menghimpun kekuatan Bani Israel untuk melepaskan diri dari penjahat Jalut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.